Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita belajar ASC ya. Kali ini kita membahas tentang materi DNS atau Domain Name System. Apa itu DNS? Ya, sebagai ilustrasi ya, misalnya kita ingin mengetik di sebuah browser di Google, mengetik misalnya di sini contohnya kita mencari YouTube ya, atau ingin membuka YouTube, maka pada prinsipnya atau sebenarnya ya, kalian itu ketika mengetik di browser itu sebenarnya memasukkan alamat IP address ya, YouTube ya, karena kalau tidak menggunakan alamat IP address kan tentu kita tidak bisa membuka web atau situs dari YouTube kan ya. Jadi dia membutuhkan sebuah DNS server untuk mengubah tulisan YouTube ini ya, tulisan ketikan YouTube ini untuk membuka situs dari YouTube. Jadi DNS ini berfungsi untuk mengubah tulisan YouTube menjadi alamat IP address ya, karena memang awalnya seperti itu dulu ya. Jadi dulu jaringan itu kalau mau dibuka harus memasukkan alamat IP address, cuma karena berkembangnya web ya, terlalu banyak sudah jaringan publik, dan tentu manusia akan kesulitan jika harus menghafal ya angka-angka. Manusia itu lebih mudah mengingat teks daripada angka-angka ya. Makanya diberikan sebuah fasilitas untuk mengubah alamat YouTube atau alamat web tadi menjadi IP address ya, namanya DNS. Nah, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi DNS itu Domain Name System ya. Jadi dia kalau mau dilihat pengertiannya bisa kalian baca sendiri. Di sini adalah sebuah ini ya, apa, saya ulangi kembali, pengertiannya adalah tulisannya nggak kelihatan ya, tidak kelihatan. Domain sebuah sistem yang menyimpan ya. Jadi saya coba kecilin dulu ya. Jadi sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang sebuah atau nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data besar, distribute database di dalam jaringan komputer ya. Jadi dia adalah sistem yang menyimpan informasi itu tentu adalah alamat berdasarkan nama host. Kayak tadi ya, ketika kalian mengetik YouTube, sebenarnya di sistem itu sudah menyimpan IP untuk YouTube ya, untuk basis data, atau dia sudah memiliki atau alamat YouTube itu sudah masuk ke database ya. Nah, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, bagaimana cara kerja dari DNS tersebut? Ini bisa kita lihat di ilustrasi ini ya. Jadi seperti ini. Ketika kalian mengetik Google ya, maka Google yang kita ketik ini akan dikirim ke alamat DNS ya, alamat DNS server ya, sebuah sistem atau sebuah server yang berfungsi untuk membaca alamat web, nama webnya tadi yang kita ketik ya, yang kalian ketik. Kemudian di DNS server ini akan membaca ya, apakah alamat yang kalian ketik itu
ada dalam database DNS server ya. Nah ternyata setelah dibaca ada ya, alamatnya adalah itu ya, IP-nya adalah 216.239.38.120 ya. Oke, kalau kalian pernah membuka command prompt, kalian bisa ping ya YouTube atau Google.com supaya kalian bisa tahu IP address-nya berapa ya. Oke, langsung di sini terbaca bahwa Google.com kalian itu ada, yang kalian ketik tadi ada di database DNS server ya. IP-nya adalah 216.239.38.120 ya. Kemudian tentu setelah membaca dia akan masuk ke server Google, dia akan mengarahkan IP ini ke server Google ya. Jadi memang prinsip jaringan seperti itu. Jadi jaringan hanya bisa dibuka, diakses dengan alamat jaringan ya. Tapi untuk memudahkan pengguna maka dia harus ditambahkan DNS server agar cukup dengan memasukkan tes atau nama situsnya maka kita bisa membuka Google.com. Nah di sini ada tadi apa itu WIS ya. Jadi apa itu WIS? Ini ada di modul tugas ya. Jadi di modul tugas itu ada ini, di modul Pak Guru lupa halaman berapa. Nah tapi ini bukan tugas kalian, ini hanya untuk penjelasan tentang tugas di modul. Bahwa tugas kalian nanti adalah tugas kelompok ya. Ya nanti Pak Guru akan sampaikan di grup. Jadi di tugas di modul itu ada suruh mencari nama domain, kemudian tanggal registrasi dan name servernya ya. Kita bisa menggunakan WIS ya, WIS untuk mengetahui tanggal register dan name servernya ya. Ini pakai WIS, kita ketik kompas.com maka kita bisa mengetahui dari WIS ya, situs yang ada di WIS. Nah di sini di kompas.com ada register info ya. Jadi di sini bisa kita lihat registernya, tanggal registernya adalah di bawah itu tadi ya, register. Nah ini di registernya tanggal 18 bulan 12 tahun 95 ya, udah cukup lama kompas.com mau register ya. Kemudian nanti name servernya ya, name server ini bisa kita juga cari di WIS ya, name servernya di WIS ya. Ini ada di bagian bawahnya ya, di WIS ya, bagiannya adalah name server ya. Nah saya pikir itu ya anak-anakku sekalian, untuk kali ini hanya materi untuk penjelasan tentang DNS server dan tugas yang ada di modul, tapi ini bukan tugas ya. Selanjutnya untuk persiapan tugas ya. Jadi persiapan tugas nanti adalah tugas kelompok. Nah tugas kelompoknya adalah mengkonfigurasi DNS atau cara menginstal DNS ya, DNS server, kemudian DHCP server. Jadi nanti masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda ya. Oke, saya pikir itu ya, demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Hari ini tugas belum ada, jadi nanti tugas akan dikerjakan secara tim atau kelompok ya, yang akan disampaikan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, saya Iri, semoga bermanfaat, semoga kalian menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.